membebaskan orang hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya merdeka dalam perspektif Islam. Nah, kemudian ada terminologi lain tentang makna merdeka yang ada kaitannya adalah dengan perspektif syar'i. Seperti yang dikatakan oleh Imam Abdullah, dia mengatakan bahwa kemerdekaan itu berarti kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya tanpa ada halangan apapun. Dan itu yang menjadi salah satu tujuan ketika para pahlawan kita ketika mereka ingin merdeka. Jadi salah satu cita-cita para pendahulu kita, para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, ketika mereka ingin merdeka, mereka ingin menjadi orang yang bebas menjalankan keyakinan agama. Dan itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya harus terlaksana. Mau merugikan orang lain, mau merugikan bangsa, itu masa bodoh. Yang penting saya ingin menjadi orang yang merdeka, yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun. Dengan dalih apa salah satunya? Biasanya dengan dalih hak asasi manusia. Yang sekarang sedang ramai, sedang viral di beberapa negara, salah satunya tentang isu LGBT. Padahal itu bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan norma, tapi dengan dalih merdeka, dengan dalih kebebasan, kemudian mereka mau melakukan apa saja, termasuk kawin sesama jenis. Ya, alhamdulillah dalih. Bapak-bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang tentang makna merdeka. Merdeka itu ya tadi ya, kalau dalam perspektif Islam seperti itu. Nah sekarang bagaimana cara mensyukuri maupun dari bangsa Eropa seperti yang pernah menjajah kita, seperti Portugis, Inggris dan juga Belanda? Bukan. Di samping kemerdekaan itu adalah karena perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita dengan keikhlasan mereka, dengan pengorbanan mereka, jiwa, harta, pikiran, sehingga ikhtiar yang maksimal dari mereka itulah sangat-sangat mustahil. Enggak mungkin bangsa ini bisa merdeka. Oleh karena itu sekali lagi, dalam bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, maka kita akui, kita yakini bahwa kemerdekaan ini merupakan hadiah karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu komponen. Dan pertanyaannya, kalau itu menjadi cita-cita kemerdekaan, cita-cita para pendiri bangsa, terus apa kewajiban kita yang tidak ikut berjuang memerdekakan bangsa ini? Kemudian apa kontribusi kita untuk bangsa ini? Untuk apa? Untuk melunasi, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari para pendiri bangsa. Dan itu ternyata yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa ini juga tercantum di dalam mukaddimah atau pendahuluan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga ketika mereka sudah menyatakan kemerdekaannya, kemudian di dalam pembukaan itu ya, kalau tidak salah ayat 3,
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kalau kemudian kita merujuk kepada ini, tinggal kita introspeksi. Kita sudah 78 kita merdeka. Salah satu cita-citanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi setelah merdeka ini tidak boleh ada darah yang tercecer. Tidak boleh ada seperti negara-negara Timur Tengah untuk memajukan dan mensejahterakan bangsanya itu hanya mengandalkan dari minyak. Tapi mereka luar biasa ya. Menjadi bangsa yang lebih maju, lebih makmur daripada kita. Nah, atau kemudian Malaysia lah taruhlah yang konon katanya ini lebih sedikit ya maju ekonomi daripada kita. Salah satu sumber ya adalah kelapa sawit. Tapi kalau kemudian melihat kita kekayaan kita itu luar biasa. Minyak kita punya, emas kita punya, yang bahkan punya gunungnya, kita semuanya kita punya. Jadi artinya apa namanya? Artinya modal ya, untuk mensejahterakan umum itu adalah kita punya kecerdasan sebagai bangsa. Dan yang ketiga, yang keempat adalah setelah kita merdeka, maka kita ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. Dan yang terakhir, cita-cita kemerdekaan itu dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Nggak beres. Nah, terakhir yang dikatakan oleh Bung Hatta, kata beliau, Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Jadi tujuan akhir kemerdekaan itu bukan sekedar merdeka, tapi kata beliau, Indonesia merdeka hanya syarat. Keberadaan di sana, bagaimana sih kondisi di sana, bagaimana sih di sana, pelayanannya seperti apa. Mereka menjawab, kita tidak bicara berkaitan dengan sesuatu yang tidak enak, udah anggap aja enak. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa itu adalah hak kita dan itu adalah kewajiban kita. Ketika melakukan haji contohnya, kan itu kan hak kita untuk mendapatkan pelayanan yang baik, hak kita mendapatkan makanan yang baik. Tapi apakah pantas dengan jawaban seperti itu katakanlah? Karena boleh jadi itu adalah doa dari atau statement dari para kiai ulama, pokoknya di sana itu syukuri, nikmati, dan padahal itu kan kita harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya untuk memerdekakan orang lain yang terkadang dia memiliki ego, hati dan lain sebagainya, untuk bisa bebas terhadap ini dan itu terhadap seseorang. Misalnya di satu masjid di luar sinilah ada pengurusan yang terkadang tidak merasa move on, masih merasa tidak nyaman dengan kehadiran dia sebagai kepengurusan, sebagai pengurus yang bersangkutan. Bagaimana nih untuk mengatakan dia move on, dia bebas dari perasaan yang tidak atau punya satu hal yang kurang nyaman. Itu saja pertanyaan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara dengan yang menerima jasa yang dalam hal ini adalah jemaah haji. Jadi masing-masing adalah punya kewajiban dan punya hak. Dan bagaimana kita mensikapinya? Kita punya kewajiban untuk
membayar agar kita mendapatkan jasa pelayanan yang baik, baik dari makan dan pelayanan-pelayanan yang lain. Dan penyelenggara haji dia punya kewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima, yang baik. Nah, sehingga ketika pelayan haji, penyelenggara haji itu tidak menyelenggarakan sesuai dengan harapan dari para jamaah, maka sebagai jamaah punya hak juga untuk apa? Untuk meminta agar hak-haknya terpenuhi. Itu nggak salah, itu tidak salah. Tapi kalau kemudian sudah meminta, sudah menuntut haknya dan itu tidak salah, tapi sudah tidak terpenuhi, maka apa? Ya sudah. Berarti kita harus berdamai dengan dirinya sendiri. Biar apa? Biar tidak mengurangi kesempurnaan ibadahnya. Terimalah ini bagian dari ujian. Betul ya? Ini bagian dari ujian. Bagaimana kita bisa mensikapi ujian itu? Daripada kemudian ngegrender, kemudian daripada terus mangkel, emosi, itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi yang jelas kesempurnaan ibadah hajinya menjadi terganggu juga. Oleh karena itu, sebisa kita boleh kita menuntut, sebisa kita boleh kita menyampaikan, meminta terhadap hak-hak kita. Tapi kalau kemudian hak-haknya masih belum bisa terpenuhi, udah sekali lagi kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri agar apa? Agar ibadah kita bisa terselesaikan dengan baik. Tidak terganggu ya, keikhlasannya tidak terganggu ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi kalau belum sesuai. Yang kedua terkait dengan bagaimana mensikapi orang yang masih belum move on ya. Salah satunya dalam kepengurusan dalam hal lain lah. Ya memang salah satunya harus diberi pemahaman, harus ditingkatkan keikhlasannya. Karena yang bisa menyelesaikan itu hanya keikhlasan. Kita bisa begini. Dulu di masa Khalid bin Walid, di masa Umar bin Khattab, ketika beliau dikirim untuk menjadi panglima perang, pas di tengah jalan lagi rukut-rukutnya berperang ini, di tengah-tengah peperangan tiba-tiba kemudian turun SK untuk apa? Pemecatan terhadap Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Coba kira-kira ini kalau dengan kita sedang menduduki satu jabatan, lagi rukut-rukut berperang, tiba-tiba dipecat gitu. Gimana perasaan kita kira-kira? Pasti marah, pasti untung. Tapi Khalid bin Walid tidak. Sekalipun dia telah dipecat dari panglima, tapi dia tetap semangat gitu untuk melanjutkan peperangan itu. Sampai kemudian para anak buahnya bertanya, kenapa kamu bisa tetap semangat gitu? Untuk terus berjuang, padahal kamu sudah tidak lagi jadi panglima. Apa jawaban Umar bin Khattab? Apa jawaban Khalid bin Walid? Saya berperang, saya berjuang bukan karena Umar bin Khattab, tapi saya berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jadi panglima, mau jadi prajurit, tidak ada masalah. Tidak pengaruh buat saya. Dan karena pengabdian saya bukan kepada Umar bin Khattab yang mengangkat saya, tapi saya mengabdi, saya berperan, saya berjuang karena
karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun posisi kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi Bapak dan sekalian, ketika orang diberi amanah dan menduduki jabatan tertentu, kalau jabatan itu ya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi karena ada motif-motif yang lain. Bisa jadi jabatan itu sangat menguntungkan dirinya, bisa mengangkat dirinya, bisa menjadi sumber pendapatan dirinya dan lain-lainnya. Ketika itu yang menjadi motivasi, biasanya susah move on-nya. Biasanya move on-nya lama. Kenapa? Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Tapi saya yakin kalau kemudian dia diberi amanah dan niatnya itu karena mengabdikan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin mau ditempatkan di mana saja, termasuk ketika diberhentikan dari kepengurusan, tidak ada masalah. Masih ada ruang lain yang dia bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu ketika kita menghadapi seperti itu, yang harus kita edukasi, kita ingatkan, kita sadarkan. Itulah untuk ditingkatkan keikhlasannya, bahwa untuk menjadi pengurus itu sebagai wadah, ruang untuk kita bisa beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari amanah itu. Ketika itu yang menjadi motivasinya, menjadi tujuannya, dan memang sulit ya untuk bisa disadarkan, bisa di-move on kan. Wallah.